Pilih ketua umum yang mengerti sepak bola, ya. Yang hidup matinya untuk kepentingan sepak bola, tidak punya agenda-agenda politik, ya. Tidak baperan, gitu. Ya dihujat terus saja, dihujat terus saja, dan jangan pelihara buzzer. Oke. Please, pengurus PSSI jangan ikut-ikut pelihara buzzer, gitu. Karena kritikan itu juga penting. Aduh ikut-ikutan Dedik nih. Pokoknya sekarang gue Indro yang bukan Markop. Nah, ini kita masih membicarakan tentang sepak bola Indonesia, Eropa maupun ruang angkasa. Kalau ada kata Dedik begitu loh, gue ngikut-ikut aja. Sekarang narasumber kita juga keren banget. Ini punya klub sepak bola di Indonesia, lalu juga pernah di PSSI, lalu juga fans Liverpool pastinya. Ini sudah datang Pak Aksanul Kossasi. Apa kabar Pak Aksanul? Sehat bro. Sehat bro. Sepak bola kita 2025 ini lagi berantakan. Iya, ya. Iya, dari mulai U23-nya gagal, lalu juga nggak masuk Piala Dunia, lalu juga SEA Games. Orang bilang kembali ke era kegelapan ya. Ada yang bilang begitu juga. Nah, Pak Aksanul sebagai pemilik klub, sebenarnya apa sih susahnya untuk mengelola sebuah klub sepak bola di Indonesia? Saya itu ngelola klub itu adalah puncak dari setelah saya menjalani proses mengelola federasi. Mulai dari ASCAP, ya, ASPROF di DKI, ya, ASCAP di Persija Selatan. 11 tahun saya ketua umum Persija Selatan, PSJS dulu ya. Iya. Kemudian di ASPROF, kemudian jadi Esko PSSI, ya. Kemudian setelah PSSI ribut pada saat itu, ada dua kubu ya, ada Premier League, ada IPL, ya, ada ISL. Saya kan orangnya tidak suka sama ribut-ribut. Akhirnya saya mundur, saya pilih mengelola klub langsung. Jadi kalau apa susahnya ditanya, ya. Kalau suka, nggak ada susahnya. Oke. Ya. Kalau saya ini kan suka sekali sama sepak bola. Yang ada itu suka saja. Duka dalam sepak bola itu saya anggap sebagai bagian dari pengalaman dan pelajaran. Sehingga saya tidak pernah menyesal kalau apapun yang terjadi, pengalaman di sepak bola itu bagian dari pendewasaan dalam hal dinamika sepak bola lah. Termasuk bagaimana kondisi klub, bagaimana kondisi federasi, bagaimana kondisi misalnya saya menjadi fans Liverpool, melihat Liverpool kayak gini sekarang gitu. Itu adalah bagian dari, ya memang itu sepak bola itu. Ada pasang surutnya, ada juga di mana konflik internal dan leadership seorang pimpinan itu menjadi contoh penting dalam sebuah kepengurusan baik klub maupun federasi. Iya. Tapi kalau dilihat dari kompetisinya Pak, ini kan kompetisi juga masih dipertanyakan bahwa peningkatan liga kita dianggap ini ada VAR itu sebuah peningkatan buat liganya sendiri. Kalau liga yang masih kayak gini dengan mengelola sebuah klub itu bagaimana tuh Pak? Ya kalau VAR dianggap sebuah keberhasilan, sebenarnya enggak juga. VAR ini hanya lebih adil lah ya dalam hal keputusan. Tapi kadang VAR justru menjadi malaikat maut terhadap klub ya. Kita juga nggak tahu apa yang terjadi. Bener nggak sih itu offset gitu ya? Kadang-kadang VAR ini nggak dipakai juga sama wasit. Terkadang ya. Apakah itu wasit dalam rangka memiliki misi tertentu, kemudian dia tidak melihat VAR atau apa? Dan ini hanya terjadi kan cuma di liga kita aja VAR nggak dilihat itu. Oh gitu, iya. Di tempat lain menurut saya kalau memang tidak melihat VAR, memang kelihatan sekali itu tidak perlu lihat VAR. Tapi kalau di liga yang terjadi di kita, semua orang mengatakan VAR itu wajib dilihat, tapi wasit tidak memperdulikan itu. Nah, yang seperti ini kan kadang-kadang menyakitkan juga bagi klub yang pada saat itu sedang mengejar sebuah
kemenangan di mana pertandingan itu adalah hidup mati bagi dia. Jadi kalau VAR dianggap sebuah keberhasilan, saya akui ya. Tapi itu adalah, kan ini masalah uang saja VAR. Iya, betul. Masalah uang saja. Waktu itu zaman liga-liga sebelumnya ya karena kemampuan finansialnya aja yang nggak. Dan sekarang semua klub sudah siap. Artinya ada infrastruktur yang sudah, sarana prasarana yang sudah dibuat sehingga VAR itu memungkinkan untuk dijalankan. Hampir semua stadion kita sudah bisa dilakukan itu. Tapi jangan sampai VAR ini justru menjadi pembunuh yang dilegalkan. Bahwa kita dipaksa untuk menerima sebuah hasil karena ada VAR. Tapi ternyata cara memandang VAR itu tidak sama dengan apa yang diinginkan oleh keadilan itu sendiri. Nah, kalau begitu tantangan terbesar sebuah klub seperti Madura United, apa ini masalah finansial, regulasi, ataupun ekosistem yang ada di dalam sepak bola kita sendiri? Ya, kalau financial ini kemampuan per klub berbeda-beda. Kadang-kadang klub itu hanya latah ya. ingin mengambil suatu pemain baik, bagus, mahal, tapi tidak disesuaikan dengan kondisi finansial. Kan ada budget plan. 3 bulan sebelum kompetisi dimulai, saya biasanya kalau kompetisi itu bulan Juni atau Juli kita putar, atau mungkin September, di bulan Juni saya sudah buat sebuah budget plan. Yang dibuat itu revenue-nya dulu. Bukan cost-nya dulu. Ini bukan perusahaan yang mencari profit oriented. Ini sepak bola itu adalah cost oriented. How to minimize cost berarti kita harus cari how to optimize revenue. Jadi revenue aja kita lihat dulu. Berapa kemampuan sponsor saya, berapa kemampuan supporter kita dalam hal tiketing, berapa kemampuan penjualan jersey. Setelah itu baru disesuaikan dengan budget terhadap pemain-pemain yang kita kontrak panjang. Disitulah kita lihat kemampuan untuk membeli pemain asing. Nah, artinya kalau financial itu sangat tergantung terhadap klub bagaimana melakukan cash management. Yang kedua, bagaimana dalam hal tentang misalnya regulasi. Regulasi di PSSI atau PT Liga ini terkadang berubah-berubah. Ya. Dan kita hindari regulasi itu berubah di pertengahan jalan, itu kita hindari. Hal ini sudah tidak terjadi. Tapi sebenarnya kalau regulasi itu disampaikan 3 bulan sebelum kompetisi dimulai, klub sudah bisa mempersiapkan. Artinya ini bisa kita minimize lah. Yang paling menarik justru di liga kita itu dalam hal sanksi dan denda. Baik dari Komdis terutama. Ketidakjelasan hal seperti inilah yang membuat klub kadang-kadang terkaget-kaget terhadap potongan denda yang dipotong oleh Komdis. Rata-rata klub tuh pasti 400 sampai 500 juta per musim. Kalau itu 20 atau 18 klub, kita sudah bisa bayangkan berapa miliar terpotong uang itu. Terkadang sanksinya pun aneh-aneh gitu ya. Anehnya ini bukan karena aneh kemudian sanksi dikeluarkan begitu saja, tidak ada standarisasi dalam hal sanksi. Jadi kalau misalnya ada pemain A, sanksinya ini, rupiahnya ini. Ada nyikut atau kartu merah, ada tambahan hukuman, ada yang tambah 3, ada yang tambah 2, ada yang tidak ditambah gitu ya. Yang begini-begini mungkin Komdis atau dalam hal ini PSSI, karena ini tidak di bawah PT Liga, ini di bawah langsung PSSI, harus membuat sebuah transparansi kepada klub. Atau kita dikasih tahu apa yang terjadi. Jadi sanksi itu tidak disebutkan, tapi kita diminta hak untuk membela. Yang paling sering kita komplain adalah kedatangan supporter tamu. Kita selalu disalahkan, dikurangin uang 50 juta klub itu. Itu menurut saya nggak fair juga. Karena supporter tamu itu kita juga sudah sampaikan jangan boleh datang. Tapi kalau toh datang, Panpel juga nggak bisa menahan kan. Karena jualan tiket kan online.
Iya, betul. Siapapun bisa beli online. Nah, kemudian mereka datang, kemudian panpel kita disanksi, itu juga nggak bagus. Jadi mudah-mudahan musim depan ini tidak terjadi lagi lah hal-hal seperti itu. Termasuk juga transparansi dalam hal revenue sponsor PSSI, karena di Liga Indonesia ini sponsornya semua adalah kepada PT Liga. Iya. Klub itu mencari tambahan-tambahan sponsor lain yang tidak mensponsori PT Liga. Iya. Dan itu sudah dilakukan oleh klub. Klub itu sudah berupaya mencari sponsor. Cuma terhadap apa yang dicari PT Liga itu menjadi bagi sponsor lebih menarik mensponsori PT Liga daripada mensponsori masing-masing klub. Nah, hal begini harus PSSI cari solusinya. Artinya kalau toh mau seperti itu, ya berapa besar sebenarnya rasio yang pas diterima oleh klub? Karena janjinya kan naik, setiap tahun naik, tapi sudah 3-4 musim ini kan tidak pernah naik. Oke. Hal-hal begini yang harus dilakukan transparansi dari PSSI. Yang lain menurut saya sudah bagus ya. Cuman kalau misalnya kita bicara ujungnya itu kan timnas. Iya. Ujungnya timnas. Semua pemain-pemain kita baik yang naturalisasi maupun yang lokal itu berusaha untuk masuk timnas. Itu adalah puncak sebuah keberhasilan seorang pemain apabila dipanggil oleh tim nasional. Iya. Nah, ini keseragaman persepsi tentang hal ini di setiap klub kayaknya sudah tidak lagi tidak lagi bermasalah. Semua klub sudah mengarah ke sana. Tinggal PT Liganya sendiri dan PSSI sendiri, terutama dalam hal pembinaan. Iya. Termasuk juga EPA ya, akademi. Iya. Akademi itu kan pembinaan. Maaf. Dalam hal pembinaan kita tidak bicara menang kalah. Ya. Mau kalah 10-0, mau kalah 4-0, saya tidak mempermasalahkan kalau mau di akademi itu. Cuma tinggal bagaimana pembiayaannya ini. Iya. Karena lama sekali ini. Lama sekali dan jangan sampai terjadi kita hanya memberikan baju kepada SSB tertentu gitu ya. Dibajukan Madura United kemudian suruh bertanding atas nama Madura United tapi kejiwaan pembinaannya itu nggak ada. Sebenarnya tidak ada. Nah, hal-hal begini yang PSSI harus tegas ya. Iya. Pak Q, ini kan saya masih mendengar gitu ada beberapa misalnya klub telat bayar pemain. Terus juga ada masalah jumlah pemain asing yang boleh. Ini kan juga masih menjadi perdebatan. Kalau menurut Pak Agio sendiri bagaimana? Apakah klub-klub ini emang sebenarnya kesulitan mencari dana untuk membayarkan pemain ini untuk gaji pemain? Penerimaan klub ya, kalau saya ya itu 50% harus ditopang oleh sponsor. Ya. 25% ditopang oleh subsidi PT Liga. Ini yang saya sekarang, Madura United. 25% atau 20% itu ditopang dari tiket. Tiket saat ini itu harus diakui bahwa jauh penerimaan tiket itu menurun dibanding di tahun 2017 pasca kita 2016 Torabika Soccer Championship itu. Kemudian 2017, 2018, 2019 itu euforia penonton luar biasa. Satu musim saya bisa terima 5-6 miliar dari tiketing itu. Ya. Sekarang 1-2 miliar pun nggak sampai. Harus diakui. Kalau Madura ya, beda dengan Persib, Persebaya, Persija. Saya tidak melihat mereka. Apa yang saya katakan itu apa yang saya alami. Nah, artinya penerimaan klub itu 30% masih dari supporter. Nah, kalau supporter sampai saat ini PSSI tidak jelas bagaimana konsepnya. Kenapa supporter tamu itu tidak boleh datang? Ya. Itu yang mengurangi euforia sebenarnya. Karena supporter tuan rumah itu akan sangat lebih bersemangat apabila di seberang sana ada supporter tamu gitu ya. Ini kan luar biasa. Biasanya mereka saling berlomba. Saat ini kan tidak terjadi. Hampir semua stadion kosong. Ya hanya beberapa klub tertentu. Tapi kalau misalnya itu bisa dihadiri supporter tamu juga bisa hadir di sana.
Itu saya rasa luar biasa. Keputusan-keputusan gini yang harus PSSI ambil. Dan ini kan bagian dari visi misi ketua umum pada saat dulu mau mencalonkan di 2023 untuk jadi ketua umum PSSI. Salah satunya menonton sepak bola dengan nyaman. Betul. Kalau bagi saya sekarang klub nggak nyaman karena tidak menerima penerimaan sebagaimana yang ditargetkan. Menutup biaya untuk pengadaan itu pun, pengadaan biaya pertandingan pun kadang-kadang bisa sama, bisa impas gitu, antara penerimaan dan biaya. Supporter hanya 3-4 ribu, tapi polisi ngerahkannya sampai 1.500 gitu. itu juga harus diatur lah gitu. Jadi hal-hal begini harus mulai berani lah PSSI mengambil sebuah terobosan. Ini apakah berarti ada ketimpangan antara perlakuan antar klub di Liga Indonesia sendiri? Tidak, semua sama. Ya memang kalau klub besar seperti seperti Persebaya, Persib, Persija gitu ya, itu dia tidak ada masalah dengan supporter. Tapi walaupun supporternya banyak, biayanya juga dia mahal. Kalau Madura United sekali gelar pertandingan hanya butuh 200-250 juta gitu. Tapi untuk sekelas Persib, untuk sekelas Persija gitu mungkin butuh 1 sampai 1,5 miliar biaya pertandingannya dengan sewa stadion yang begitu besar. Jadi hal-hal begini memang ada positif negatifnya. Tapi seandainya supporter tamu itu bisa segera diberikan kebebasan untuk datang, ya, dan nggak perlu takut menurut saya. Kita kan seolah-olah takut supporter tamu hadir, takut ribut ya. Itu sebenarnya. Yang kedua, sebenarnya bukan takut ribut. PSSI yang takut memberikan sanksi. Karena PSSI ini dalam hal sanksi selalu nggak tegas, selalu tidak tegas. Tegas saja. Coba lihat Persela Lamongan. Ya. Begitu supporternya ada masalah di Tuban kalau nggak salah waktu itu, kemudian dia dihukum 1 tahun tidak bisa menonton klubnya. Saya rasa supporter Persela kan menyesal sekali terhadap kejadian itu. Nah, coba itu juga dilakukan pada klub-klub besar itu. Nggak apa-apa kalau misalnya mereka ternyata supporternya juga berulah aneh-aneh gitu ya, membuat rusak, membuat anarkis, silakan saja dihukum. Nah, saya melihat PSSI bukan takut ribut, tapi takut menghukum. Takut menghukum. Nah, karena kalau menghukum hal seperti itu kemudian diserang oleh supporter mereka yang begitu banyak, seolah-olah PSSI kehilangan legitimasi politik gitu. Kalau inilah akhirnya yang membuat kita sendiri tidak tegas dalam hal ngambil keputusan. Atur saja, kasih aja aturan. Kalau misalnya rusuh, sanksi saja, nggak ada masalah. Sementara edukasi untuk supporter juga tidak dilakukan karena saya berapa kali diundang untuk tapi ngadainnya di hotel bintang 5. Oh gitu. Iya, supporter kan juga nggak mungkin datang yang grassroots ya, nggak mungkin datang ke hotel bintang 5. Nah ini kebijakan-kebijakan PSSI terhadap liga kita ternyata masih seperti ini Pak Akyu. Kalau menurut Pak Akyu ke depannya agar supporter kita lebih bisa menerima perbedaan itu seperti apa yang harus? Ya harus ada edukasi ya. Mungkin dari denda yang mereka terima, karena katakanlah sampai bisa miliaran itu ya, itu dialokasikan untuk pendidikan supporter kayak supporter education gitu ya. Ada silaturahmi, diundang. Mereka terus terang saat ini jauh sudah lebih dewasa dibanding yang lain ya. Kalau di Liga 1 rasanya untuk anarkis kecil kemungkinan sekarang. Memang ya kayak di Liga 4 itu supporter dan pemainnya terutama yang masih ribut. Tapi kalau di Liga 1 pemain-pemainnya juga sudah lebih profesional, supporternya rasanya juga harus menerima apa yang terjadi di lapangan. Nah, kalau ada fans education begitu dialokasikan akan lebih bagus. Tapi sebenarnya kuncinya adalah kepada law enforcement, penegakan aturan. Penegakan aturan yang tegas terhadap sebuah klub atau supporter di mana supporternya tidak bisa diatur, tegas saja atur. Apapun yang terjadi PSSI harus ambil sikap tegas.
Cuma jangan sampai ada keberpihakan dan rasa ketidakadilan. Ya. Memang sulit untuk penerapan keadilan ini. Tapi asal fakta-faktanya sudah jelas, ada PP, ya. Ada pengawas pertandingan, ada wasit, ada siapapun banyak lah yang akan menjadi saksi itu. Rasanya nggak perlu takut untuk menghukum supporter yang anarkis. Silakan lakukan penegakan hukum, tapi hukumannya jangan terkesan berpihak untuk menguntungkan orang-orang atau pihak-pihak golongan-golongan tertentu. Karena itu gampang kok dibaca sekarang. Semua orang pegang video, semua orang bisa pegang merekam kejadian yang sebenarnya. Nah, keadilan itulah yang dibutuhkan. Keadilan bagi supporter yang teraniaya atau klub yang teraniaya, supporter yang klub yang supporternya nakal, itu juga harus berani. Menurut saya hukum saja. Kalau itu tidak dilakukan, kita akan seolah-olah selalu home ditonton oleh supporter kita sendiri, itu nggak seru. Nggak seru, sangat tidak seru. Jadi akan lebih bagus kalau supporter tuh saling saut-sautan berisik gitu. Itu yang menarik itu justru. Tapi kalau misalnya dilihat dari kualitas wasit, ini apakah sudah ada peningkatan, Pak? Belum. Ya? Belum. Wasit saya katakan kalau dibilang ada peningkatan, saya berani katakan belum, karena wasit ini terkadang ada sikap ragu, dan terkesan masih ada keberpihakan itu. Kita lihatlah, kelihatan sendiri di setiap pertandingan apa yang terjadi. Klub-klub tertentu pasti ada dirugikan. Cuma memang ada klub yang diuntungkan. Suatu saat saya dirugikan, ada kalanya nanti suatu saat saya juga diuntungkan. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Kita sudah tidak ada komunikasi lagi sama wasit. Kalau dulu mungkin tahun 2007 kompetisi masih banyak yang berkomunikasi sama wasit, karena waktu itu yang membiayai wasit adalah tuan rumah kan dulu. Ya. Sekarang kan enggak. Wasit itu dibiayai oleh PSSI dengan standar yang sudah cukup. Ya. Kemudian masa sih kita harus lagi berhubungan dengan wasit, minta tolong ke wasit VAR, minta tolong ke wasit tengah untuk dibantu, kan enggak. Janganlah. Dan wasit kalau ada yang begitu-begitu, wasit laporkan saja. Silakan wasit laporkan saja. Klub mana itu yang selalu begitu? Yang selalu minta tolong kepada wasit, ya. Wasit VAR, wasit tengah, misalnya ada yang berkomunikasi begitu, laporkan saja. Kalau hal-hal begini yang mencederai profesionalisme, mencederai sportivitas. Ya. Kalau kalah, ya kalah lah. Kalau klub saya kalah, saya tidak pernah protes, saya sampaikan, ucapkan selamat sama yang menang. Tapi kalau wasit nggak fair pun, kita juga tidak bisa menyalahkan klub yang menang karena wasit. Karena pada dasarnya kita tidak memiliki fakta. Ya. Kita hanya melihat dengan kasat mata sudah terjadi kecurangan. Kita lihat dengan kasat mata. Kita tinggal nunggu apa yang dilakukan oleh Komdis. Nah, seperti yang dialami Madura United terhadap beberapa kasus, termasuk kasus waktu lawan Persis Solo, bagaimana ada satu pemain Persis Solo yang tidak sah gitu ya, dimainkan. Sampai hari ini protes kita dijawab enggak, ya direspon juga enggak. Kita kan protes, tapi mbok ya dijawab. Kalau memang tidak bisa, protes kita ditolak, tolak saja. Tapi enggak ada itu sampai hari ini, seolah-olah dianggap biasa saja bahwa ternyata seorang pemain tersebut tidak main di laga berikutnya, itu kan sudah berarti dia mengakui kesalahannya, bahwa dia memang tidak layak main pada saat itu. Tapi tidak terjadi. Yang seperti ini kekurangan-kekurangan di PSSI. Saya nggak tahu apa maksudnya. Apakah karena Madura? Ini jadi nggak dijawab-jawab kan gitu. Apa perlu kita berbicara keras gitu kan? Kita ya sudahlah. Apa kata mereka? Bikin gantung aja. Ya, mereka yang pegang bolpen. Ya sudah, kita tunggu. Ya, Pak Q, ini kalau dilihat dari pemain-pemain asing gitu ya, aturan kan sekarang boleh 7 pemain kalau nggak salah ya, 7 boleh main di satu pertandingan langsung. Ini apakah benar-benar mengurangi pemain-pemain lokal kita yang sebenarnya ingin menunjukkan permainannya?
Ya. Ini gimana Pak Akil? Ya, memang ada positif negatifnya ya. Saya katakan ini karena saya mengalami langsung. Iya. Begitu kita main di Asia, Iya. kita jadi bulan-bulanan karena pemain asing kita waktu itu cuma 6. Sementara yang lain sudah, kalau negara lain sudah memainkan asing 9 atau 10, Iya. bahkan seluruhnya pemain asing. Iya. Iya. Seperti yang dialami Kamboja. Iya. Semuanya pemain asing, hanya kiper saja. Nah, dilihat dari yang positif ya. Artinya biarlah nanti pemain lokal kita itu mengimprove dirinya. Coba kita juga harus fair, pemain asing yang datang juga harus bagus. Kalau jelek kan tentunya kita akan buang. Kalau ditanya tanpa melihat liga luar, Iya. kebanyakan. Kebanyakan. Kalau ditanya saya, tanpa melihat kita tidak main di Asia misalnya, Iya. kebanyakan. Saya katakan kebanyakan. Tapi begitu kita main di Asia, kurang. No, sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Karena lawan kita itu adalah lawan yang sudah memberikan kebebasan jumlah pemain asing di negaranya. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan ini? Mana yang kita mau ikuti? Pola berpikir mana yang kita ikuti? Kalau saya ikut misalnya kebanyakan terus dikurangi, suatu saat masuk ke Asia kita hanya ada 6 pemain asing sementara lawan sudah 11 pemain asing, kita pasti kalah. Nah, hal-hal begini kita cari yang positif. Tapi faktanya saat ini banyak klub walaupun dikasih ke pemain 7, banyak klub yang memainkan 6, 5 karena pemain lokalnya sudah cukup mumpuni. Ya. Walaupun pemain lokalnya itu juga naturalisasi. Diaspora juga ya. Ya, saya sebenarnya nggak mau komentari ke sana karena ini adalah liga profesional. Kalau liga profesional bebas sebenarnya, namanya profesional. Ya kan? Yang penting dibayar. Dia bermain dibayar. Nah, kalau mau ke arah sana, ya kita bikin liga yang berikutnya. Piala Liga misalnya yang lebih banyak memberikan porsi kepada pemain lokal. Oh, Nah, iya. itu harus dilakukan oleh PSSI. Ini PSSI kan cuma satu kompetisi, sebenarnya kemahalan. Kita mengontrak 7 pemain atau 9 pemain asing, kompetisinya cuma 1. Sayang kan? Iya. Yang main 7, 3, 4 nggak main. Bahkan nggak pakai baju gitu. Ya kan? Nah, kalau misalnya dibuatkan sebuah liga entah Piala Presiden atau Piala Liga di mana pemain asingnya dibatasi hanya 2 gitu ya. Yang lain lokal, nah itu mungkin lain lagi. Itu bagus juga untuk PSSI pikirkan. Oh. Dua-duanya jalan itu. Dua-duanya jalan. Iya. Oke, sekarang kita ke PSSI Pak, karena Bapak juga lama juga di Iya. dalam 11 tahun saya ya. federasi. Iya. Apa membedakan federasi ketika Bapak dulu dengan sekarang? Mas Indro, dulu ini jadi agak melankolis sedikit ya. Dulu itu tidak ada APBN. Oke. Federasi itu memang dibiarkan mandiri. Saya bendahara umum PSSI, Komisi Anggaran PSSI. Ya, saya mengetahui betul sumber pemasukan PSSI dan jumlah pengeluaran PSSI setiap bulan selama 11 tahun. Iya. Dari tahun 2001 sampai 2011. Apa yang terjadi pada saat itu? Pemerintah tidak memberikan anggaran apapun kepada PSSI. Iya. Ada dari KONI nilainya adalah 1,5 juta tiap bulan untuk biaya telepon waktu itu. 1,5 juta? 1,5 juta dari KONI. Jadi kalau di jumlah sekitar 20 jutaan lah setahun. Itu dari KONI hanya untuk bantuan operasional kantor yang cukup untuk bayar telepon. pada saat itu. Iya. Nah, selama 11 tahun tidak ada. Terakhir pada saat kita Piala Asia karena tuan rumah. Karena ini event tuan rumah 2007, kita waktu itu masuk Piala Suzuki namanya, ya, Piala Suzuki. AFF sekarang. AFF, karena pada saat itu kita tuan rumah, maka negara memberikan bantuan 20 miliar Ya. sebagai tuan rumah. Biaya penyelenggaraan sebagai tuan rumah, bukan untuk tim, Oh iya. bukan untuk tim PSSI, bukan, untuk biaya tuan rumah. Jadi buat sewa stadion. Macam-macam, melayani tamu yang datang segala macam.
Sehingga waktu itu terpakai 19 miliar, ada kelebihan 1 M kita kembalikan kepada negara. Jadi terpakainya hanya 19 miliar dari 20 miliar. Pada saat kita mau melakukan event SEA Games atau pra Piala Dunia yang kita harus ke luar negeri, itu betul-betul sumbangan dari para pengurus PSSI. Oh, oke. Jadi keluar uang teman-teman itu, walaupun sifatnya bridging ya. Iya. Kemudian dapatnya dari mana duitnya? Mereka membuat sebuah pertandingan internasional, ngundang AC Milan, Iya. ngundang. Nah itu duitnya dari situ mereka cari duit. Kemudian kompetisi ada perang bintang dulu dibikin ya kan, antara perang bintang di grup timur sama grup barat, nah, diadu. Itu sebenarnya cara PSSI cari uang pada saat itu. Ngundang klub-klub luar, kemudian disuruh main di Senayan, kita dapat duit. Nah, timnas pun kita dapat duit. Kita dapat duit cukup banyak itu pada saat kita masuk final Piala Asia yang lawan Malaysia. Iya. Itu cukup banyak sekali. Ruangan saya karena waktu itu belum ada pembelian online ya. Iya. Ruangan saya itu penuh dengan uang receh 10.000, 20.000 gitu ya. Karena belinya di tiap loket. Nah, itu cara PSSI mencari uang. Dulu ya. Tapi ya mampu. Membiayai pelatih juga mampu, membiayai teman-teman timnas mampu. Walaupun pada saat kondisi tertentu kita harus menggadaikan barang kita. Iya. Artinya kalau ditanya bedanya zaman dulu zaman sekarang ya sangat berbeda. Kalau zaman dulu kita pasti meninggalkan hutang. Ya, waktu itu pada saat kepengurusan selesai ada kewajiban 23 atau 28 miliar gitu ya, yang diselesaikan oleh pengurus berikutnya. Biasanya memang begitu dulu juga zaman mengambil itu ada liabilities yang belum terselesaikan. Ya karena memang kewajiban di tahun ini ya harus biaya tahun ini tertunggak dibayarkan oleh agenda timnas di tahun berikutnya. Sehingga pada saat ada kongres pergantian pimpinan belum sempat kebayar ini. Belum sempat kebayar sehingga pengurus baru biasanya. Dan itu biasa saja. Dulu Pak Johar pasti juga menerima, Pak Johar Arifin menerima penyelesaian zaman Pak Nurdin Halid. Begitu Pak Johar, begitu juga langsung ke Pak Edi Ramayadi. Ya, Pak Edi Ramayadi pasti ada kewajiban-kewajiban yang diselesaikan. Dan tidak pernah itu angkuh-angkuhan mengatakan kita menyelesaikan kewajiban ini hutang itu. Biasa, karena hampir semua cabur memang begitu. Ada hal yang memang belum diselesaikan karena APBN tidak ada. Nah sekarang bayangkan kemarin 127 miliar 2024, 226 miliar 2025 hari ini. Menurut saya sih kalau itu bicara di pentas dunia dan tidak berhasil, gagal menurut saya pengurus PSSI dengan uang yang ada ya, dengan uang yang begitu banyak. Saya nggak ngerti apa yang terjadi di dalam, tapi menurut saya Esko yang sekarang ini, Esko yang menurut saya jadi kasihan saya ngelihat Esko itu. Kenapa tuh Pak? Saya lihat mereka tidak terlibat di dalam hal kepengurusan PSSI, namanya aja Esko, tapi kan nggak pernah muncul bagaimana. Bahkan Esko ini dijadiin rangkap jadi ketua Asprof. Ya. Ada yang malah berebut ketua Asprof Jawa Tengah, ini ada Esko ini. Ini lucu sekali saya bilang loh. Dia itu sudah Esko, ngapain lagi merebut jadi ketua Asprof di Jawa Tengah? Untuk apa? Nah hal-hal begini sedih gitu saya melihatnya. Mereka mestinya tidak perlu lagi ngurusin urusan eksekutif komite ini, orang yang mahal ya. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya itu adalah daging semua gitu. tentang keputusan sebuah sepak bola Indonesia. Tapi sekarang kan nggak ada. Hanya satu yang saya lihat perannya ada adalah Pak Marji sebagai ketua BTN dan Esko Timnas, dia anggota Esko juga dan manajer Timnas. Dialah yang memang fokus untuk kepentingan Timnas, tapi yang lain saya lihat nggak ada. Ada yang cuma kerjanya bela-bela ketua umum aja gitu. Janganlah gitu. Untuk apa? Untuk apa? Fair aja. Kita lihat aja yang jelek ya katakan jelek, minta maaf. Namanya kurang kok. Tapi tidak boleh ngeblame orang gitu. Kalau bagus ngeklaim,
Kalau salah jelek ngeblame orang lain, Iya. kan nggak boleh begitu. Telan saja, namanya ya namanya pengurus PSSI kan begitu ya. Iya, iya. Menang itu disanjung setinggi langit. Ya. Kalah itu memang langsung terjerembab di paling dasar bumi. Memang begitu, memang dicaci maki, memang begitu. Nikmati aja. Itulah PSSI. Ya Pak Akyu, ini kan di 2025 ini seperti awal saya katakan, ini banyak sekali kejadian yang benar-benar mengecewakan. Ya, Gagal timnas kita Ya. masuk Piala Dunia, Ya. lalu juga di tingkat usia juga gagal, Ya. SEA Games kemarin gagal. Ini gagal total. apa yang Bapak lihat dari kegagalan-kegagalan ini? Ya, harus diakui pengurus PSSI ini gagal. Ingat, coba kita lihat jejak digital pada saat saudara Erick Thohir maju sebagai ketua umum PSSI. Ya. Ada 5 visi dia. Saya masih ingat sekali. Pertama adalah sepak bola Indonesia menuju pentas dunia. Ya. Itu nomor 1. Yang kedua, masyarakat sepak bola nyaman menonton sepak bola dengan Ya, nyaman. Ya. Yang ketiga, peningkatan kualitas wasit, peningkatan kualitas pelatih. Yang ketiga adalah kepemimpinan PSSI yang transparan dan profesional. Ya. 5 ini. Coba saudara-saudara bisa dilihat di jejak digital, entah di Google atau di berita-berita sebelumnya pada saat saudara Erick Thohir ini naik menjadi ketua umum, 5 ini janjinya. Ya. Kalau kita bedah 5 ini satu persatu, kita lihat. Indonesia masuk pentas Piala Dunia gitu. Enggak. Gagal. Kalau toh regional, yes. Tapi zaman Iwan Bule, kita sudah masuk regional juara. Ya. Zaman Pak Iwan Bule. Ya, artinya ini bukan karena Pak Erick Thohir. Yang kedua, kita bicara menonton sepak bola dengan nyaman. Enggak. Faktanya klub turun itu penerimaan ya. Iya. Penerimaan dari tiket supporter klub turun. Artinya penonton tidak merasa nyaman nonton bola. Yang tadinya ramai, sekarang stadion sepi. Ya. Yang kedua, gagal. Kualitas wasit bagus, ya. Ada VAR, yes, saya akui. Ini adalah bagian kalau dikatakan ini keberhasilan, ya sudah. Ini dianggap keberhasilan. Walaupun keberhasilan ini hanya masalah uang saja. Iya. Bukan effort yang luar biasa itu. Ada duit, ya ada VAR. Kualitas pelatih, kita lihat. Ya, kita mestinya tanya ke APPSI, Asosiasi Pelatih Profesional Sepak Bola Indonesia. Silakan tanya apa yang terjadi. Apakah klub-klub itu menggunakan pelatih lokal atau pelatih asing masih mendominasi Iya. atau bagaimana? Artinya poin keempat pun saya katakan Gagal. nggak sukses. Ya. Yang kelima, ada transparansi. Profesional dan transparansi di dalam kepengurusan. Ini pun menurut saya ini paling parah nih. Paling parah ya. Paling parah ini. Sebenarnya orang yang paling tahu ini adalah eksekutif komite yang bernama Andre Rosiade. Sebenarnya ini aja suruh tanya itu. Benar nggak sih ada transparansi? Dan kalau saya lihat kemarin-kemarin banyak di media bahwa pemilihan pelatih ini tanpa rapat esko, pemecatan tanpa rapat esko. Kemudian eskonya ada yang jadi asprof, berebut jadi asprof. Ini kan seperti ini. Apa iya? Nah sekarang bagaimana? Memilih asprof DKI saja. Iya. Sampai ini nggak bisa. Udah berapa lama ini padahal 5 tahun kosong. Apa sulitnya? Apakah ada kepentingan di situ? Nah sulitnya memang kalau kita memiliki ada agenda di situ. Untuk memilih orang saja kan. Padahal kan jangan sampai ya PLT itu kemudian esko disuruh PLT. Menurut saya eskonya jangan mau kalau disuruh PLT ke asprof, nggak usah dong. Itu turun. Esko itu executive committee, dia tugasnya itu paling tinggi, policy maker di PSSI. Kemudian disuruh menjadi PLT, Iya. di mana di situ adalah eksekutor. Ini regulator disuruh jadi eksekutor. Itu nggak bagus, dan jangan mau. Dan kalau ada exco PSSI yang mau jadi asprof, mundur saja jadi esko gitu. Nah, ya. Dia di asprof saja. Nah, transparansi begini
nggak tahu, banyak yang esko sekarang mungkin sudah mulai ngeluh ya. Dan Pak Erik ini juga harus bisa merangkul lah esko dengan baik ini. Nah, memang pemilihan esko ini juga kita harus rubah. Esko ini kan sebenarnya pilihan paket bersama ketua umum. Ya kan, orang-orang yang dianggap satu visi dengan ketua umum, artinya ya orang-orang yang 14 orang ini kan sebenarnya maunya ketua umum. Tapi saat ini kemudian tidak dipakai, kenapa? Dulu pemilihan Erik menang, kemudian eskonya siapa saja kan Erik yang mengendorse. Iya. Yang endorse 15 orang ini. Kemudian sekarang nggak dipakai, kenapa? Tapi kalau menurut saya hilangkan nanti cara-cara pemilihan begini ya. Yang ketua umum pilih silakan, wakil ketua umum dipilih lagi ya. Esko yang 13 orang itu silakan dipilih sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi tidak perlu ada paket-paketan gitu. Nggak perlu ada paket-paketan. Gimana caranya? Ya voters juga harus diajak ngomong. Voters harus diajak ngomong. Asprof terutama. Menguasai Asprof itu sudah menguasai 38 suara ya, dari 100. Iya. Klub dikuasai semua, paling banyak 24. Ya, 18 di Liga 1, sisanya mungkin di Liga 2, paling banyak. Tapi Asprof 38. Iya. Dan klub ini nggak bisa disogok-sogok. Klub ini orang punya duit semua. Jadi suatu saat saya minta kepada teman-teman klub ya, dalam hal memilih esko atau memilih ketua umum, kita yang harus kompak lah. Kita sendiri harus kompak karena manfaatnya ke kita ternyata besar. Kalau misalnya orang yang kita pilih sebagai pengurus PSSI itu orang yang betul-betul tidak memanfaatkan PSSI sebagai alat politik gitu. Karena sepak bola itu paham betul terhadap politik. Paham betul. Soal politik juga paham tentang sepak bola. Tapi siapapun ya yang mengurus sepak bola karena ke politik nggak pernah ada yang berhasil. Nggak pernah ada yang berhasil. Jadi orang yang ngurus bola untuk kepentingan politik nggak akan berhasil. Mulai dari dulu Edi Rahmayadi dia pingin jadi gubernur. Iwan Bule tuh pengen jadi Jawa Barat. Ada yang pengen jadi menteri, ada yang pengen jadi wapres apa macam. Tapi janganlah. Ini beda. Ini beda. PSSI ya PSSI. Kalau ngurus bola berprestasi, diuntungkan secara politik itu top. Memang iya, pasti. Orang yang ngurus bola, kemudian bolanya sukses, kemudian diuntungkan secara politik menjadi sebuah orang yang populer di Indonesia karena ngurus bola dengan baik, top. Silakan. Apakah dia nanti menjadi politisi itu urusan lain. Sepak bola sangat paham itu, masyarakat udah ngerti itu. Jadi bola ya bola. Silakan ngurus bola, populer di sepak bola, ya memang sampai di situ saja. Gitu. Kalau kemudian dia terpilih menjadi wapres ya nasibnya dia. Tapi karena komunitas sepak bola pun pasti bisa memisahkan antara politik dan sepak bola. Pak Akyu, saya dari dulu tahu banyak. Pak Akyu sempat bilang bahwa ini awalnya adalah kita tidak memiliki roadmap sepak bola yang benar. Kita bandingin dengan Jepang yang punya roadmap panjang gitu, dan di tahun ke-30 ini udah pemain-pemain Jepang main di Eropa banyak sekali. Nah, sementara kita roadmap akhirnya kemarin muncul di media sosial gitu, muncul cuma 3 lembar. Ada ya? Ya itu kan roadmap. Itu bukan roadmap, itu visi misi kayaknya. Itu kayaknya bikin di ChatGPT yang gratisan, Pak. Ya, kita kelemahannya dari dulu kan Pak Aki udah bilang kita nggak punya roadmap. Kita jangankan blueprint, roadmap aja nggak ada. Itu seberapa pentingnya roadmap ini, Pak? Desain besar sepak bola nasional itu ada di kepala kita semua para pencinta sepak bola. Termasuk saya. Saya belajar ini pada saat saya membuat yang namanya visi 2020 waktu itu. Visi 2020 dibuat tahun 2006. Artinya 14 tahun sebelumnya. Dibuat 2006. Dengan ada SAD, ada SAT,
ada TC berkepanjangan, dipermudah ngurus SSB pada saat itu. Itu sebenarnya visi untuk 2020. Dukungan dari FIFA namanya FIFA Goals Project. FIFA Goals Project masih ada di tempat saya juga, di dalam laptop saya buka, di dalam komputer saya waktu saya masih di PSSI saya buka, masih ada itu. Nah itu disesuaikan. Waktu itu bagaimana Boas pada saat itu ya. Ada Boas, ada Bambang Pamungkas. Nah, kita desain ini pemain-pemain itu untuk puncaknya waktu itu Boas di 2015. Main di pra Piala Dunia waktu itu masih. Untuk 2018 Piala Dunia 2016 pada 2020 yang di Qatar kemarin ya. 2016. 2016. Nah, waktu itu mendesain Boas agar kita 2020 kemudian ikut ikut tender Piala Dunia ya. Pada saat akhirnya diambil Qatar kemarin kan. Itu sebenarnya jatah Indonesia karena kita ikut bidding. Jadi ada semacam sebuah perjalanan roadmap atau blueprint yang sudah dibuat pada saat itu, langkah-langkah yang dimulai pada saat SSB. Ditunjuklah Pak Roni Patinasarani dan Pak Iswadi Idris berdua dulu yang bertanggung jawab dalam pembinaan usia muda. Nah, beliau diberikan tempat yang luas, seluas-luasnya, budget yang cukup untuk melakukan itu pembinaan. Muncullah bibit-bibit itu. Kemudian muncul bibit ya Evan Dimas, era Evan Dimas muncullah. Jadi ada hasilnya. Tapi memang kalau tidak ada roadmap, kita tidak ada buku besar, nggak ada GBHN ya. Tidak ada panduan. Pokoknya kita bikin gimana caranya ikut Piala Dunia 2026, 2026, ya sudah kita naturalisasi aja, gitu kan. Nah, ini kan yang seperti ini tidak ada memang di roadmapnya karena mereka nggak punya roadmap. Mereka nggak punya roadmap sehingga ada 30-an orang naturalisasi sekarang, ya, di mana 12 orang masih memang usianya masih muda, ya, sisanya itu usia sudah tengah-tengah dan mungkin untuk Piala Dunia 2030 sudah nggak bisa main lagi. Gitu. Tapi kita nggak jelas ini arahnya kemana. Dan mereka itu harus digembleng di klub mana, diikutkan di mana. Bisa nggak seorang ketua umum PSSI datang ke pemilik Jarum, pemilik Komo ya, bisa datang nggak? Datangi dengan sikap pemohon, menitipkan pemain kita untuk main di Komo misalnya, atau main di mana terutama di tempat di luar lah kompetisinya yang kuat. Ini naturalisasi kita main juga di sini sekarang. Jadi saya lihat ini visinya sebenarnya kemana? Apakah hanya ingin Piala Dunia 2026 saja, begitu gagal sudah nggak tahu lagi nih setelah ini apa? Jadi memang kalau Mas Indro mengatakan tidak ada roadmap, yes, kita tidak memiliki desain besar sepak bola Indonesia. Langkah-langkah sepak bola Indonesia by step tiap tahun itu kemana dan seperti apa nggak? Bagaimana memperkuat ASKAP ya, yang ada di Liga 4, yang ngurusin Liga 4 itu siapa sekarang? Bagaimana memperkuat ASPROF agar berkegiatan? Yang ngurus ASPROF itu sekarang seperti apa? Dan ujungnya adalah policy makernya ada di Esko PSSI. ASKAP, ASPROF itu kan sebenarnya kepanjangan tangan PSSI. Kepanjangan tangan PSSI, semua polisinya PSSI dijalankan sampai ke tingkat kecamatan, sampai ke tingkat kabupaten. Penyelenggaranya adalah Esko di kabupaten itu. Nah ini nyambung nggak? Saya lihat sih tidak nyambung. Tidak nyambung. Karena bagaimana nyambung di atas sendiri nggak nyambung, yang tiap hari ada ya. Rapat aja katanya nggak tahu apakah sudah mulai ada rapat Esko, kan nggak ada. Bagaimana menyambungkan desain sepak bola ini sampai ke bawah? Nggak ada. Nah dulu munculnya SSB itu gara-gara ini. Gara-gara pada saat kita membuat sebuah visi 2020, visi 2020, permudah SSB, perbanyak kursus pelatih, banyak sekali dulu kursus pelatih. Setiap provinsi ditarget bikin kursus pelatih, dibiayai oleh PSSI dan sebagian dibiayai oleh
para pelatih yang ikut daftar itu. Nah, hal-hal begini yang tidak ada. Bahkan dulu klub-klub bikin SSB di sini juga cukup gampang ya Pak. Sangat gampang. Klub-klub misalnya kayak Real Madrid, Ya. Arsenal juga bikin. Sebenarnya yang simpel sekarang. Saat ini yang sibuk dengan pembinaan itu justru orang di luar sepak bola, di luar PSSI. Oh, Ya. swasta. Skor. Heeh. Kompas, ya, saya bilang top skor. Kompas itu semuanya itu. Jarum. Jarum, ya. Nah, pertanyaannya apakah PSSI menghubungi mereka? Kemarin kata Mas Dede Sulaiman sih nggak ada hubungan. Tanyain deh Pak Dede, Mas Dede Sulaiman. Iya. Gimana katanya? Nggak dihubungin, nggak pernah Nah, artinya ini 3 instrumen ini adalah orang-orang yang mencetak sepak bola Indonesia. Pertanyaannya apakah PSSI menghubungi mereka? Enggak. Itu kan pertanda memang nggak punya mereka desain, roadmap, perencanaan yang matang, nggak punya. Mereka hanya tiba akal, tiba rencana hari ini. Ya sudah, kalau mau masuk Piala Dunia, naturalisasi sebanyak mungkin. Gitu. Nah kita kan udah ganti-ganti ketua umum PSSI sebenarnya udah banyak sekali. Tidak ada salah satu pun yang membuat roadmap. Apakah ini juga karena ego menginginkan legacy ya dari masing-masing ketua umum atau seperti apa Pak? Sampai roadmap ini tidak dibuat? Nggak ngerti aja mereka. Mereka hanya ingin populer di sepak bola aja. Oh gitu. Itu aja. Nggak. Padahal bikin roadmap itu undang para wartawan senior yang meliput sepak bola selama ini, undang para pengamat-pengamat sepak bola yang jago-jago itu. Katakan 5 orang pengamat, 5 orang dari media, 5 orang dari PSSI, 5 orang dari pemilik klub. Kasih budget, suruh duduk di hotel, ya, siapin hotel 3 bulan, tolong bikinkan roadmap ini. Mereka dikasih laptop 5, silakan berdebat tentang apa sepak bola Indonesia seperti apa, dikasih kepada Esko rapatkan secara detail, jadi roadmap. Jadi ya. Jadi roadmap itu. Jadi nggak cuma 3 lembar ini. Iya, jangan 3 lembar lah. Jangan 3 lembar. Iya, ini makin terbuka bahwa kita makin sulit nih sepak bola, tapi Bapak masih punya optimisme nggak dengan sepak bola kita? Indonesia itu penggemar bolanya ada 60-70%. Jadi rakyat Indonesia itu hampir lebih dari 50% menyukai sepak bola. Dan saya masih punya sebuah optimisme. Sepak bola Indonesia itu akan kembali ke track yang benar, asal dipimpin oleh orang yang mengerti tentang sepak bola dan tidak memiliki hajat dan niat politik aneh-aneh gitu ya. Oh, itu yang paling penting karena selama ini masih ada. Ya, sudahlah, ngurusin bola dicukupkan, misalnya kasih APBN, mudah-mudahan APBN ini tidak dicabut oleh pemerintah ya. Tapi berikan APBN yang layak gitu. Tapi APBN bukan untuk pengurus PSSI. Tapi APBN itu untuk timnas. Oh, oke. Jadi APBN-nya itu jangan diberikan kepada pengurus, jangan untuk gaji pengurus, tapi itu untuk timnas, membayar pelatih, membayar TC, membayar semua untuk kepentingan timnas. Itu dibiayai oleh negara karena bagaimanapun dia pakai Garuda di sini ya. Jadi APBN juga harus turun. Tapi jangan sekali-sekali APBN itu digunakan untuk gaji pengurus PSSI atau transport pengurus PSSI. Dia harus mencari sendiri. Mencari sendiri itu ya dari kompetisi ini. Dulu, saya cerita dulu lagi nih. Dulu PT Liga, yang namanya BLI, bukan PT dulu, Badan Liga Indonesia, memberikan kepada PSSI 1 miliar per bulan. Ya, itu kompensasinya. Silakan Anda cari sponsor, urus liga ini. PSSI membutuhkan uang operasional untuk rapat, untuk macam-macam itu 1 miliar atau gaji staf sekretariat itu 1 miliar setiap bulan. Jadi setiap bulan saya selalu minta kepada Koko Alfiat atau kepada Pak Andi Darussalam kirim surat nagih ke dia 1 miliar untuk dikirim. Itu digunakan untuk kepentingan gaji, 300 juta untuk pembinaan untuk Pak Roni Patinasarani dan Bang Iswadi Idris untuk keliling membuat pembinaan. Nah, itulah kerangka SSB itu waktu itu beliau yang bikin. Sampai sekarang kan dipakai. Nah, itu
biayanya 300 juta, 700 juta itu untuk operasional, ya, untuk gaji staf. Iya. Cukup. Tapi pengurus mah nggak ada yang digaji, nggak ada yang digaji. Jadi maksud saya APBN tetap harus ada, tapi untuk kepentingan timnas. Timnas itu kan ada 7. Timnas itu 7. Jadi mulai plus futsal dulu. Futsal kan sekarang pisah. Iya. Ya, mulai timnas senior, U22, U16 kan gitu ya. Iya, iya. Sampai futsal. Itu ada 7 timnas Iya. itu yang harus kita biayai. Bukan hanya tim nasional senior. U22, U20, U16, U17 sampai Perempuan. iya, sampai sepak bola wanita. Iya. Itu kita biayai. Jadi kalau futsal sekarang udah berdiri sendiri berarti tinggal 6 oleh sepak bola wanita. Itu harus dibiayai oleh APBN. Iya. Nah, APBN ini tentunya cara pengeluaran anggarannya pun sesuai dengan kaedah-kaedah keuangan negara. Iya, iya. Adalah. Waktu itu kita sudah membuat ada kaedah-kaedah keuangan negara itu sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintah. SAP dan sistem akuntansi pemerintah kita terapkan di PSSI. Waktu itu sudah berjalan. Caranya seperti pertanggungjawaban tiap bulan kita kasih kepada Menpora, kita tembuskan kepada KONI karena Iya. bagaimanapun induk kita masih KONI. Kita pertanggung kalau dari Menpora judulnya hibah. Tapi hibah tetap harus ada pertanggungjawabannya. Kita berikan pertanggungjawaban kepada Menpora, sesikan kepada KONI sebagai bagian dari pengelola pengurus besar olahraga nasional kan ada di KONI. Kita masih di bawah KONI. Jadi KONI harus kita tembusin. Jadi semua tidak ada yang dilangkahi gitu ya. Iya. Semua tidak ada yang sesuai dengan strata keberadaan PSSI. Nah, ketua umum PSSI ini sama Menpora sama, Pak. Ya ini saya nggak tahu. Dulu Pak Zainuddin Amali disuruh mundur ya. Iya. Nah, Pak, ini kan PSSI satu-satunya pengurus di federasinya ini nggak ada mantan pemain. Oh ya? Iya, dulu Iya, iya. Kurniawan kalah Ya, di ya. voters. Lalu Mas Dede Sulaiman juga kalah di voters. Ini sebenarnya penting nggak sih seorang yang mengerti dengan sepak bola untuk masuk menjadi exco? Ya, ya. Jadi di PSSI itu harus ada lembaga-lembaga otonom. Kan ada lembaga-lembaga otonom atau lembaga-lembaga eksekutor. Ada sebuah policy maker yang namanya exco, executive committee. Ini rapat bisa sebulan sekali, minimal harus rapat sebulan sekali untuk ngambil keputusan. Bukan mengeksekusi keputusan. Dia mengambil keputusan, yang mengeksekusi keputusan itu adalah orang-orang yang ada di bawah dalam hal level pengambil pelaksana keputusan. Nah, disinilah banyak orang-orang yang sepak bola dulu ya seperti yang saya sebutkan tadi. Iya. Ada Pak Roni Mati, ada ya Pak Iswadi Idris, banyak itu pemain-pemain timnas, ya. pemain-pemain timnas, dan ada yang jago marketing juga di sini. Nah, inilah pelaksana keputusan. Exco ya tidak harus ada pemain, tapi kalau ada pemain pun bagus juga menurut saya. Oke saja lah. Artinya karena ini pilihan politik. Ini politik karena political appointee, ya kekuatan politiknya juga harus ada. Tapi kalau toh mereka tidak ada di Exco, tapi di layar berikutnya mereka sebagai pelaksana keputusan itu ada. Oke. Ada. Dan ini pemain timnas semua rata-rata. Waktu itu orang-orang top, termasuk ada Ricky Yakobi, waktu Iya, itu iya. almarhum, ya. Orang-orang bola semua kita taruh di situ. Karena memang dialah yang ngerti pelaksana di lapangan. Dan kita gaji sebagai eksekutif, kita gaji. Setiap bulan kita kasih payroll. Tanggung jawabnya apa? Iya, iya. Nah, sekarang saya nggak tahu apakah begitu Mas. Nah, saya nggak ngerti. Tapi dulu badan-badan di bawah badan-badan otonom di bawah PSSI itu dipimpin oleh orang-orang bola yang memang mengerti, dan kita kasih salary yang cukup, mereka dengan biaya transport, mereka datang dengan gagah gitu. Berbaju PSSI. Iya, iya. Tapi Exco ini memang eksekutif komite ini raja di dalam sebuah pengambilan keputusan. Mereka nggak usah ikut-ikut. Coba apalagi jadi ketua Asprof, itu lucu lagi gitu. Jadi janganlah. Jadi Exco ini dewa. Kalau ngomong harus berwibawa gitu ya. Jangan biayaan Exco ini.
Kalau sekarang malah kelihatannya ribut sendiri-sendiri gitu. Ya nggak, saya nggak apal juga esko sekarang siapa saja gitu. Dulu sih apal saya esko-eskonya ya. Sekarang nggak tahu siapa. Saya cuman apal 3 orang lah kali. Iya, Pak Aki, sebelum kita masuk ke topik Liverpool, kita terakhir apa yang harus dilakukan agar kita kembali bisa membuat sepak bola kita lebih maju ke depan? Pilih ketua umum yang mengerti sepak bola, ya. Yang hidup matinya untuk kepentingan sepak bola, tidak punya agenda-agenda politik, ya. Tidak baperan, gitu. Ya dihujat terus saja, dihujat terus saja, dan jangan pelihara buzzer. Oke. Please, pengurus PSSI jangan ikut-ikut pelihara buzzer, gitu. Karena kritikan itu juga penting. Kritikan itu penting. Tapi kalau pelihara buzzer baru orang kritik sedikit buzzernya nyerah. Jangan dibiasakan seperti itu. Biasalah dalam hal sepak bola. Saya juga udah kenyang kalau Madura kalah dihujat sana hujat sini, biasa saja itu. Tapi kan mengajarkan mereka untuk menerima kekalahan dan mensyukuri kemenangan. Itu juga bagian dari cara kita menghargai sepak bola. Iya, iya. Ya. Jangan hanya maunya menang terus. Nah, hal-hal begini sikap dari seorang pemimpin di PSSI harus ada sebagai sikap kesatrianya. Kalah ya minta maaf, ya, menang nggak usah tepuk dada bahwa dia yang paling berhasil. Biasa saja gitu. Menang ya dia disanjung ya paling ya 5 menit lah ya. Menit ke-6 dia sudah biasa lagi. Itulah yang harus dilakukan oleh siapapun nanti ketua umum PSSI, nggak usah baperan. Ya Pak Aki, ini sesama fans Liverpool. Bapak bagaimana melihat Liverpool saat ini yang ada gunjang ganjing lagi, terus juga peringkatnya juga untung kemarin menang, jadinya kita masih masuk ke zona Eropa lah ya. Itu gimana Bapak melihat Liverpool saat ini? Ya, ada circle dalam klub tuh ya. Yeah. Circle dalam diri pemain juga. Yeah. Ya. Kalau di Liverpool, circle walaupun pemainnya bagus-bagus ya, tapi circle-nya menurun. Kenapa? Saya melihat ada benih-benih konflik di internal. Nah itu dialami juga oleh semua klub. Nah Liverpool mengalaminya sekarang. Apa yang terjadi dengan Salah? Ya? Dengan komunikasi Salah dengan pelatih ini. Yeah. Pernahkah kita menghargai Salah seperti 2-3 musim yang lalu? Seperti dewa Salah ini, mau Salah semua ya. Yeah. Seolah Salah adalah dewa bagi Liverpool. Salah yang selalu benar. Iya, Salah yang selalu benar itu ya hanya Muhammad Salah. Nah, sekarang posisinya berbeda. Ya itulah siklus sepak bola. Nah, pada saat menghadapi hal-hal seperti ini, saya sebagai fans menganggap sebentar lagi selesai ini. Salah. Ya, Oh, permasalahan ini bentar lagi selesai. Okay. Kenapa? Salah itu memang udah terlalu lama di kita ya. Sudah terlalu lama, dan sebenarnya dia akan lama selama-lama tetap bisa bertahan kalau pelatihnya Klopp. Tapi begitu tidak sesuai dengan apa yang Salah ini kan kadang-kadang jadi serba salah posisinya. Dan memang tidak hoki juga dia itu kan. Ada beberapa kali yang mestinya dia bisa cetak gol dan nggak cetak gol. Yang mestinya peluang 99% gol di kakinya, biasanya gol selalu. Nah, apalagi Itu musim lalu ya. Iya, tidak terjadi gol. Itu kan memang biasa dalam sepak bola. Nah, saya melihatnya pasti respon pelatih Liverpool ini pasti kurang nyaman terhadap Salah ya, sehingga Salah ya semakin terpuruk seperti itu. Iya. Ini kan kalau ngelihat dari pembelian pemain gila-gilaan udah kayak buang duit. Terus tapi beberapa pemain bilang jual pemainnya juga banyak yang salah. Iya. Kayak Diaz selalu juga Arnold bahkan sampai Nunes gitu kan. Iya. Itu salah. Apakah memang penjualan dan pembelian ini yang kayaknya pelatih ini tidak ingin
dianggap sebagai penerus sukses karena meneruskan pelatih yang sebelumnya. Dia kayaknya ini bikin sesuatu yang baru. Tapi menurut saya klub nggak bisa begitu. Klub itu adalah chemistry. Oh. Klub itu bicara chemistry. Pemain bicara chemistry. Kalaupun jago, tapi chemistry-nya nggak kena, nggak akan pernah bisa. Jadi Berapa kembali kali? legacy lagi ya Pak? Kenapa? Legacy. Ya, dia butuh kayaknya dia butuh seperti itu. Padahal di klub sebesar Liverpool sudah nggak perlu lagi itu. Sudah nggak perlu lagi. Hilangkanlah ego itu pelatih ini. Padahal kan pergantian dari Jurgen Klopp ke Slot ini cukup saya kagumi ya. Bahwa sampai Jurgen Klopp menyanyikan Chan buat Arne Slot kan. Iya. Gitu kan. Ini kan cukup baik. Tapi kan kenapa masih butuh legacy sehingga pemain-pemain dilepas begitu saja Pak? Liverpool adalah klub besar. Dia di kepala Slot ini kalau saya lihat dari ini feeling saya sebagai orang bola, dia tidak ingin ada bayang-bayang Klopp di situ. Itu aja. Dia masih egonya untuk sebagai pelatih Liverpool yang karena meramu dengan sistem. Kan dia rubah kadang-kadang. Pola permainan dia rubah. Iya, iya. Nggak seperti era Klopp. Nggak gegen pressing lagi. Begitu babak kedua, Klopp selalu membuat sebuah terobosan yang berbeda di babak pertama dan selalu berhasil. Dia tidak mulai dari babak pertama karena udah salah. Itu. Terus babak kedua dia nggak bikin apa-apa. Dia tidak bikin apa-apa. Permainannya tetap sama. Permainannya tetap. Kita lihat berkali-kali kan. Mau lihat pertandingan, bayangin waktu lawan itu kita kalah. Tapi saya melihat dia tidak melakukan apapun di babak kedua. Dia tetap begitu saja seperti permainan yang tidak melakukan perombakan. Oh, itu yang. Nah yang begini dia nggak boleh gitu. Artinya ego personalnya itu hilangkan lah. Karena ini untuk kepentingan klub. Bayangin pemain udah bagus-bagus seperti itu. Kalah juga, asal jangan kalah dari MU dah. Malu kita. Simon itu yang malu itu. Simon itu. Iya, masih optimis nggak? Nanti paling nggak kita bisa semakin mendekati. Oh ya, optimis itu saya. Optimis. Optimis itu saya. Saya nggak tahu jangan-jangan komunikasi ruang ganti dialami di Liverpool juga seperti Indonesia. Enggak lah, insya Allah enggak lah kita. Mudah-mudahan segera kembali. Ya pemain itu harus bahagia. Salah ini saya lihat tidak bermain dengan bahagia. Oh, terakhir-terakhir ini ya? Iya, terakhir ini dia tidak main dengan senang hatinya itu hilang. Biasanya kan dia bermain dengan senang hati itu, dia bebas. Tapi dalam beberapa pertandingan ini dia kayaknya ada tekanan gitu. Sehingga dia kadang-kadang ragu. Kalau ragu biasanya salah kan. Tapi dari pemain-pemain pilihan Slot terakhir ini kan ada Ekitike, ada Rich, lalu juga ya kalau Frimpong udah jarang main ya, Kerkes. Kalau menurut Pak Akyu siapa yang paling baik? Ekitike Ekitike ya. Iya. Bahkan Isak pun juga belum Ekitike lebih. Ekitike ya. Iya. Dan itu bisa membuat harapan. Isak ada beban terlalu mahal. Beban terlalu mahal, ingin bermain baik ya itulah yang menang tetap Newcastle ya. Menang banyak menang banyak ya sudahlah. Tapi Ekitike saya lebih, dia main benar-benar bebas. Dia main dengan lepas. Nah salah mungkin diajak ngomong. Nah Pak Akyu sebagai juga pemilik klub, kalau melihat keadaan kayak gini, apa yang akan Akyu lakukan? Apakah Slot dipecat atau seperti apa? Panggil pelatih. Saya biasanya panggil pelatih, ajak ngomong. Saya biasanya begitu, ngomong berdua sama pelatih. Kenapa kamu terhadap ini? Kenapa pilihanmu begini? Kenapa ambil keputusan ini? Dan kalau misalnya kita ini kan orang bola, orang ngerti. Suasana lapangan kita tahu. Ya, suasana hati pemain kita tahu. Kalau sudah tidak pas lagi, dia hanya egonya saja, saya bilang ya sudah, mendingan kamu pergi aja lah, cari yang lain. Ajak ngomong dulu. Karena
ini tetap bagaimanapun ego pelatih. Pelatih itu kapan saja dia bisa ngobrol sebelum pertandingan dan 15 menit setelah pertandingan dalam hal jeda waktu. Tapi 90 menit itu ada di pemain. Apa kata dia? 90 menit apa kata dia? Dan dia yang ngerti di lapangan menghadapinya. Pelatih boleh memiliki strategi melihat apa yang terjadi. Tapi kadang-kadang pemain itu bukan tidak menjalankan strategi, dia lagi nggak on perform. Kalau udah nggak on perform jangan dipaksa. Karena pemain itu dari 34 pertandingan nggak mungkin 100% dia main terus dan pemain bagus terus, nggak mungkin. Dia bermain 20 dari 34 pertandingan, 20 main bagus itu juga udah bagus. Itu sudah bagus. Kalau ibarat main tinju 15 ronde, kita menang cukup 8 ronde aja gitu. Tapi tetap menang juga. Jadi jangan dipaksa pemain itu sesuai dengan maunya pelatih pada saat pemain itu sedang tidak ditakdirkan untuk perform. Kan misalnya ada masalah pribadinya juga, mungkin sama istrinya, lagi anaknya, lagi macam-macam. Mungkin dia lagi tidak fit. Mungkin masih sedih kasus Diogo Jota gitu. Ya, macam-macam. Jadi ngadepin hal-hal begitu yang perlu diperhatikan itu adalah psikologi pemain. Itulah kenapa perlunya ada seorang psikiater di setiap klub itu untuk melihat apa yang terjadi kepada pemain itu. Tapi jangan disalahkan karena pemain bukan robot. Terakhir Pak Akyu, fans Liverpool juga banyak yang bilang slot out. Setuju nggak dengan? Enggak. Tapi melihat cara enggak itu maksud saya begini, bukan enggak main enggak begitu saja enggak. Apakah dia sudah lakukan konseling dengan pemain? Atau pemilik klub itu apakah sudah bicara dengan slot? Karena pemilik klub itu orang yang paling ngerti tentang klubnya. Orang yang paling ngerti tentang klubnya. Dan saya misalnya, dari 34 pemain saya 34 paham satu persatu karakter pemain saya yang saya pilih. Jadi memang harus begitu, nggak hanya meng-hire mereka suruh bermain 90 menit tapi hatinya kita nggak sentuh. Saya biasanya ajak ngobrol. Saya ajak ngobrol, diskusi, istrimu gimana, anakmu gimana. Loh, berarti kamu udah hari ini bisa nih main total kamu ya. Kecuali kalau kamu ada masalah cerita saya. Kalau saya cerita ke siapa-siapa. Kalimat-kalimat begitu kan penting itu. Walaupun itu cuma basa-basi sebenarnya. Tapi itu penting untuk menyenangkan pemain. Kalau kamu nggak betah di sini, kamu cerita ke saya. Kalau pelatihnya sendiri bagaimana? Ya, apakah desakan dari fans ini juga bakal mengganggu? Kalau pelatih yang tidak memiliki ego, ya, dia nothing tulus saja. Tapi kalau pelatih yang egonya tinggi, ya itu makin menyebalkan bagi supporter kan, makin menyebalkan. Nah, nggak tahu slot ini seperti apa. Tapi kalau saya lihat setiap pemasangan pemain, dia tidak merubah sesuatu yang pelajaran dari pertandingan sebelumnya itu. Misalnya tetap memainkan dia gitu, tetap memainkan. Saya nggak nyebut orang ya. Kenapa sih gitu? Udah jelas jelek. Dia tidak menghukum pemain yang sebelumnya bermain jelek. Gitu. Berani nggak dia mencadangkan Van Dijk? Oke. Berani nggak dia mencadangkan? Apakah karena sesama Belanda misalnya? Berani nggak dia mencadangkan? Hal-hal begini yang perlu kita dalam klub itu harus adalah selalu hal-hal begitu. Tapi bagi saya Liverpool masih adalah harapan, ada harapan. Dan kemarin kan menang ya, nanti menang lagi lah. Menang lagi lah. Oke Pak Akyu. Jangan out dulu dah. Oke. Ya. Iya. Oke, thank you semua. Terima kasih semuanya. Baik Pak Akyu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Iya. Oke, kita sampai di akhir episode kali ini dan kita nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Bersama saya Indro yang bukan Warkop.